Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya belajar dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut materi kerajinan bahan serat dari video sebelumnya ya. Kali ini kita akan bahas pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Adapun langkah-langkah proses pengolahan bahan serat alam adalah yang pertama, pemintalan benang. Pemintalan benang berawal dari proses pemilihan serat yang kemudian diteruskan ke proses pengolahan kapas menjadi benang. Yang kedua, penggulungan benang. Setelah benang terpintal, selanjutnya digulung dengan menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Tindakan selanjutnya adalah pencelupan benang untuk mendapatkan warna yang kuat dan sesuai dengan keinginan. Kemudian benang dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Proses terakhir yaitu penenunan. Setelah kering, benang kemudian ditenun menjadi kain. Penenunan bisa dilakukan dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau alat tenun mesin. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada beberapa persyaratan. Persyaratannya adalah yang pertama, kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima, keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan, atau ornamen dan bahan bakunya. Oke, kita lanjut ke kemasan produk kerajinan bahan serat. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, menjual produk. Yang kedua, melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk. Yang keempat, memperindah penampilan produk. Ini dia beberapa contoh gambar kemasan dari suatu produk kerajinan. Ada yang terbuat dari plastik, kayu, kertas, karton, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh berbagai kerajinan berbahan serat alam, seperti pelepah pisang, serat daun pandan, kulit jagung, tas dari daun mendong, dan pot bunga dari sabut kelapa. Nah, setelah kita mempelajari produk kerajinan berbahan serat, sekarang tugas kamu adalah buatlah satu produk kerajinan yang terbuat dari bahan serat alam. Di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas tepat pada
pada waktunya ya. Tetap semangat. Assalamualaikum.